Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Pada saat ini kita akan masuk dalam perenungan sehubungan dengan Gema Firman yang dilaksanakan melalui Gemi Bukit Saitun, Wanea, dan mengawalinya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang empunya segala sesuatu, yang menganugerahkan kehidupan atas seluruh umat ciptaannya, dan saat ini yang telah mengurniakan firman bagi kami dari waktu ke waktu, tiba lagi di saat ini, kami hendak bersama-sama untuk mendengar berita firman-Mu. Berkenan kiranya kebenaran firman-Mu itu dapat direnungkan, menjadi berkat dalam setiap langkah hidup kami sebagai milik kepunyaan. Berfirmanlah untuk kami saat ini, sedia kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita dalam Keluaran pasal 31, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel dan bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jubahnya, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan iman, minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dari berita Alkitab ini menghentar kita untuk memahami bagaimana cara Tuhan mengerjakan kehendaknya bagi umat Allah, khususnya bangsa Israel, di saat mereka sedang berada di tanah di mana mereka telah keluar dari tanah Mesir, dan dari kondisi perjalanan mereka untuk menuju ke tanah perjanjian. Ada begitu banyak cara Tuhan mengerjakan maksudnya dan kehendaknya bagi umat ini, agar kiranya kelak umat ini memahami bagaimana keberadaan mereka di hadapan Tuhan Allah, dan mereka harus bersikap dengan penuh ketaatan serta kesetiaan di saat Tuhan mengajar mereka, melatih mereka, serta membuat mereka supaya menjadi orang yang sanggup mengerjakan apapun yang diperlukan oleh Tuhan demi perjalanan
kehidupan mereka bagi kemuliaan Tuhan. Inilah salah satu yang teralami di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ini. Dia melatih, mengangkat, dan mengajarkan segala sesuatu yang penting bagi perjalanan kehidupan mereka, teristimewa dalam rangka membuat kemah pertemuan. Kemah di mana tempat mereka hendak memuliakan Tuhan, tempat mereka hendak mengatur perjalanan kehidupan mereka agar berkenan kepada Tuhan, dan kemah itu pun dibuat dengan cara Tuhan. Tuhan memberitahu kepada mereka dengan cara mengajak atau memilih orang-orang tertentu, seperti dalam bacaan Alkitab ini, Besaleel dan Oholiab, untuk diberi rohnya dalam rangka mendapatkan pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan sehubungan dengan rencana pembuatan kemah pertemuan ini. Dan oleh karena Allah yang telah menyatakan itu, maka sesungguhnya mereka harus siap dengan ketaatan menerima apa yang dilatih oleh Tuhan dengan caranya, yaitu bagaimana mereka merancang segala sesuatu supaya bangunan kemah ini pun menjadi tempat yang layak, tempat yang sesungguhnya menjadikan mereka mengagungkan, memuliakan Tuhan dengan penuh kekudusan. Karena itu mereka diistimewakan oleh Tuhan, diberi rohnya untuk mereka mendapatkan pengetahuan yang baik, dirancang sedemikian rupa supaya kelak apapun yang mereka dirikan, apapun yang nantinya mereka lakukan, semuanya itu berkenan dan indah serta baik di mata Tuhan. Karena itu mereka kendati diberi kesempatan oleh Tuhan dalam rangka mengerjakan rancangan ini, bahwa Besaleel dan Oholiab mereka tidak bekerja sendiri dalam hal pekerjaan ini. Yang mereka rancang itu dikerjakan bersama dengan orang-orang lain yang disebut ahli-ahli dalam rangka pertukangan, dalam rangka mengasah segala sesuatu yang sesungguhnya digunakan, apakah emas, perak, tembaga, kayu, dan lainnya, sehubungan dengan maksud untuk mendirikan kemah pertemuan ini. Maka mereka pun dengan penuh tanggung jawab mengerjakan itu, bahwa Tuhan yang memberi kemampuan ini. Dari Tuhan, bukan dari kehebatan mereka, dan bukan dari usaha sendiri, ataupun jerih lelah sendiri. Tapi semua ini karena Tuhan yang menaruh kepada mereka untuk siap mengerjakan itu. Untuk itulah setiap mereka yang diberi tanggung jawab selalu siap melihat bahwa segala petunjuk Tuhan itu yang diberikan pada mereka dikerjakan bukan hanya karena keinginan-keinginan dari mereka sendiri, tapi terlebih bagaimana mereka memberi kesempatan bagi teman-teman mereka yang bersama-sama dalam bekerja dan melakukan tanggung jawab untuk membangun kemah pertemuan ini. Itu adalah pertanda bahwa mereka dengan penuh keyakinan Tuhan ada bersama mereka dalam pekerjaan pembuatan kemah ini, sehingga yang utama dari sini bahwa segala sesuatu yang hendak mereka kerjakan, yang hendak mereka lakukan, baik dalam perancangan pembuatan sampai berakhirnya kegiatan pembuatan kemah tersebut, haruslah didahului dengan meminta kepada Tuhan bahwa segalanya Tuhan ada bersama mereka, Tuhan mengerjakan yang terbaik untuk kegiatan dan kerinduan mereka sehubungan dengan pembuatan kemah ini. Dari dalamnya maka akan terjalin bahwa segala sesuatu kebersamaan itu Tuhan
mengerjakan berkat bagi mereka. Dan berkat itu bukan hanya orang-orang yang bekerja, bukan hanya mereka yang ditunjuk seperti Besaleel dan Oholiab serta teman-teman lainnya, tapi semua warga kepunyaan Tuhan di lingkungan di mana mereka bekerja dan di mana mereka hendak menurut tempat kemah ini untuk menjadi pertemuan umat Allah supaya memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dari segalanya ini, apapun yang mereka kerjakan itu sekali lagi disebut sebagai karunia Tuhan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, supaya segalanya itu menjadi berkat untuk semua warga kepunyaan Tuhan yang diam di dalamnya, yang ada di lokasi perkemahan ini, sehingga mereka pun dalam arak-arakan ini tetap kudus di mata Tuhan dan menjadi sukacita di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa mereka sungguh-sungguh dalam kebersamaan menyatu sebagai persekutuan umat Allah di lingkungan di mana mereka berada. Itu juga yang menjadi harapan dalam setiap kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di zaman ini. Belajar dengan memahami karunia Tuhan yang sesungguhnya, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan hanya melihat bahwa satu dua orang saja yang sanggup mengerjakannya, tapi jika dikerjakan bersama, dilakukan bersama dalam kepentingan kebersamaan untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya itu membawa sukacita dan berkat dalam kehadiran sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Itulah harapan dari bagian cerita Alkitab ini untuk kita juga di zaman ini. Sehingga sebagai satu persekutuan gereja, jadilah gereja yang sungguh-sungguh menghentar persekutuan ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena kita mengerjakan bersama apapun yang Tuhan kehendaki dalam kaitan dengan panggilan kita sebagai tubuh Kristus di dunia ini, termasuk dalam persekutuan kita sebagai gerejanya di sini. Tuhan kiranya berkenan atas kita dan mengaruniakan sesungguhnya kasih-Nya untuk tetap menuntun kita, membimbing kita menjadi milik kesayangannya, baik di masa ini sampai kelak Tuhan datang kedua kali. Itulah sedikit dari kebenaran firman yang sesungguhnya memberi berkat bagi setiap orang yang selalu menaati firman-Nya dalam kaitan hidupnya sehari-hari, dan yang selalu bersama-sama dalam satu persekutuan sebagai gerejanya untuk membangun tubuh Kristus di dunia ini. Tuhan berkenan kiranya atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Maha Kasih menganugerahkan firman ini bagi kami, kiranya boleh menghentar kami untuk tetap memberi waktu kami dalam kaitan kebersamaan sebagai persekutuan jemaat, membangun bersama bagaimana kami tetap hidup sebagai tubuh Kristus, sehingga kiranya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambutlah harapan kami ini ya Tuhan, dan inilah kami yang terus-menerus meminta bahwa segala sesuatu hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan untuk kami. Dengarlah doa kami ini, sambutlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berserah padamu. Amin. Demikianlah gema firman bersama dalam kebersamaan kita sebagai jemaat, khususnya di Bukit Zaitun Wanayabuni Nyur ini. Tuhan berkenan atas kita sekalian. Shalom.